Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya bahas lagi Pi Network. Kenapa? Karena banyak pionir yang ngeles gitu ya. Plus bikin lagi aja videonya, bikin lagi. Ya udah, saya bikin lagi sekarang ya. Oke, jangan bilang saya cari viewers, cari subscriber, cari AdSense ya. Karena AdSense itu nggak dicari, datang sendiri gitu. Padahal banyak YouTuber yang merangkap pionir itu mereka meskipun Pi Network itu gagal mainnet dan sampai kemarin dimasukkan sebagai entitas ilegal, mereka udah nggak berharap sebetulnya ke Pi Network itu. Kan mereka dari membahas Pi Network selama 3 tahun gitu ya, udah dapat AdSense ya, udah dapat duit. Nah, itulah cara mereka ya menghasilkan uang dari Pi Network gitu melalui YouTube. Pi Networknya, Pi Coinnya bodoh amat, mau bisa diuangkan mau enggak, kasih aja penontonnya harapan dan sukses selama 3 tahun gitu. Oke, di sini saya bacakan lagi reaction dari komentar pionir nih di sini. Oke. Yang pertama ini ya, saya percepat saja, nggak mau terlalu panjang saya bahas sekarang Pi Network ini ya. Nah, di sini Pi Network Indonesia siapa penciptanya? Setahu saya yang terdaftar di Amerika itu namanya Pi Network, penciptanya Mr. Nicholas Kokalis. Tanpa ada tulisan Indonesia di belakangnya. Terima kasih. Padahal di video tersebut sudah saya bahas masalah Pi Network Indonesia yang ada di tabel Satgas Waspada Investasi tersebut gitu ya. Mereka itu pura-pura bodoh atau pura-pura apa gitu ya, yang ngeles aja gitu. Tapi saya kasihan gitu, saya turut merasakan kekecewaan mereka gitu. Kenapa ya 3 tahun lo bayangin dikasih harapannya ya. Kenapa saya tahu mereka sebetulnya kecewa terus menyenangkan diri, karena di tempat saya juga banyak ex pionir, artinya pernah bermain Pi Network. Sebelum SWI menyatakan ilegal, orang-orang yang bermain Pi Network di tempat saya, di daerah saya, tempat saya ini bukan di rumah saya, bukan. Artinya tempat saya menyebut tempat saya ini yaitu di daerah saya. Oke. Itu sebelum SWI menyatakan ilegal sudah berhenti. Bahkan ada yang sudah berhenti dari 2 tahun lalu dan sekarang orangnya cuma senyum-senyum lihat ini ilegal karena udah terpikir dia orangnya gitu ya, senyum-senyum aja gitu melihat kebodohannya di masa silam saat menjalankan Pi Network gitu. Intinya ketika saya korek waktu menanyakan ke mantan pionir di daerah saya ini, intinya gini, saya simpulkan gini, mereka itu sebetulnya kecewa gitu. Pionir itu kecewa karena dikasih harapan. Dan ternyata benar apa kata saya ya, apa feeling saya. Benarnya di mana? Yaitu harapan terus hoax gitu ya. Terus informasi-informasi yang menggairahkan, menjadi semangat untuk pionis itu memang diproduksi dari sananya, dari Amriknya gitu, atau dari pusat Pi Networknya sendiri. Dikasih harapan, diundur terus, tapi tetap bertahan karena dikasih harapan terus sampai akhirnya di Indonesia Pi Network itu dinyatakan ilegal gitu. Nanti saya bahas aja lah karena sebagian besar pertanyaannya sama seperti ini ya, komentarnya sama. Nanti saya dibahas aja semuanya. Nah, di sini silahkan kalau Anda merasa Anda punya akses ke OJK. Oke,
itu malahan lebih bagus agar OJK bisa lebih hati-hati sebelum merilis sesuatu berdasarkan observasi, bukan hanya dengar kata orang. Oh dia mengajari OJK tuh. Kalau nggak salah saya pernah balas komennya. Oke, komentar-komentar pionir ini nanti saya akan teruskan ke OJK. Nah, dia mengira saya punya akses ke OJK. Sebetulnya bukan cuma saya, semua orang punya akses ke OJK. Contoh, kontak OJK itu bisa diakses oleh semua orang. Email Satgas Waspada Investasi semua bisa diakses, bisa masuk, bisa menanyakan, maksudnya bisa menanyakan ke kontak OJK, ke email Satgas Waspada Investasi. Keterbukaan itu, ya. Bukan artinya saya punya akses kenal sama orang OJK, bukan, akses umum gitu. Kita kirimkan, ini beneran gitu kan ke OJK. Kok banyak yang komen seperti ini gitu kan? Kirim aja ya, pasti dibaca juga nantinya gitu sama pihak OJK kalau sudah banyak email yang masuk, meskipun di awal-awal pasti bot yang menjawabnya gitu. Tapi kalau kita lanjut terus bertanya, hubungi petugasnya via kontak OJK, nanti akan ada orangnya, admin OJK-nya sendiri gitu. Dan bukan hanya saya yang bisa yang punya akses ke OJK, seluruh masyarakat Indonesia bisa. Silahkan saja, kontak OJK ada di bawah, ya. Kontak OJK ada di bawah ini, di deskripsi. Dia seolah-olah menjelekkan OJK gitu ya. Ya, OJK pun nggak asal-asalan menindak gitu. Pasti ada alasannya. Kalau mau alasan OJK, kalau mau tahu alasan OJK ini ya, orang ini, kalau ada yang mau tahu kenapa alasan OJK memblokir atau menyatakan Pi Network itu ilegal, ya silahkan tanyakan ke OJK. Kontak OJK-nya ada, nanti hubungi petugas. Nah, curhatlah Anda di sana gitu. Terus di sini, maaf Bang, koreksi kalau saya salah. Yang terdaftar sebagai ilegal di SWI itu Pi Network Indonesia. Sedangkan aplikasi Pi yang asli terdaftar dengan nama Pi Network Kanada. Jadi kesimpulan saya, yang disebut ilegal oleh SWI itu Pi Network yang palsu. Terima kasih Bang. Aduh. Nah, di sini ada juga Pi itu bukan investasi ya, tapi nambang koin gratis. Ya kan sudah saya bahas ya. Sudah saya telaah, analisis, bahas juga di video sebelumnya. Sejak adanya wacana barter, nah disitulah ya awal mulanya harus ditindak oleh SWI. Karena apa? Sebagian besar pionir menganggap, sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, menganggap Picoin itu sebagai uang, menggantikan rupiah. Beli motor pakai Picoin, ngomongnya barter, padahal itu kan transaksi jual beli itu menggunakan Picoin. Kalau ada yang sudah terlanjur membarter kendaraan, mobil, motor, ya ambil aja lagi gitu kan, ilegal ini ya. Meskipun ada perjanjian, wah ternyata ilegal, saya merasa ketipu, ya ambil aja lagi, gugat aja gitu. Nah, di sini orang ini lagi mondar-mandir aja terus di komentar video saya yang bahas Pi Network ya. Namanya Romeo Jo atau apa ya, Romeo Jo kali. Platform yang mana yang ilegal? Pi Network legal kok di US. Ya bodoh amat gitu. Kalau di US yang jelas, di Indonesia sudah dinyatakan ilegal. Gimana lu mencap ilegal? Yang mengilegalkan hanya di negara plus 62. Ya ente orang mana gitu. Ya. Kalau nanti di negara-negara lain mengilegalkan juga, gimana tuh? Misal di Malaysia, di Vietnam, di China, atau di Nigeria mungkin. Kalau nanti mengikuti OJK Indonesia mengilegalkan juga, apa mau di US aja gitu. Ya kadang saya suka nyesel gitu balasin komen-komen kayak gitu ya. Pertanyaannya itu dibilang dasarnya dasar banget gitu.
kayak apa ya, kayak ngeles aja gitu, kayak nyari celah-celah aja gitu supaya mereka bisa tetap lanjut gitu ya. Padahal kalau bener nambang koin gratis ya udah tinggalkan, toh belum dapat apa-apa ini kan belum dapat apa-apa juga gitu kan, tinggalkan aja. Kalau sampai ini yang katanya nambang koin gratis begitu dinyatakan ilegal mereka protes, berarti ada apa gitu, selain ada kekecewaan. Saya paham mereka kecewa 3 tahun dikasih harapan gitu, tapi ya udah stop sampai di sana, sembuhkan diri sendiri gitu. Gini ya, yang komen itu sebetulnya yang di komennya itu sudah saya omongkan, sudah saya katakan di video, nanya lagi di komentar. Ya gitulah, biasa kalau yang suka nongkrong di Facebook kan jarinya gatal tuh. Pas nonton video ya pengennya komen aja gitu. Padahal yang dia tanyakan atau yang dia ketik di kolom komentar saya itu sudah saya katakan di video gitu ya. Ingat, YouTube itu basicnya video, bukan kayak Facebook. Meskipun di Facebook juga sekarang ada video ya, bukan postingan Facebook. Di YouTube itu khususnya video, yaitu video ya. Simak dulu ya, kalau nggak ada yang saya katakan baru tanyakan di kolom komentar atau komen gitu. Kalau yang nggak saya katakan atau lupa saya katakan gitu, kalau yang sudah saya katakan di video ngapain ditanyain lagi di kolom komentar gitu kan, capek 2 kali saya gitu ya. Nah, untuk yang bicaranya atau komen Pi Network Indonesia itu bahkan ada yang mengatakan palsu lah Pi Network Indonesia. Mereka tuh aduh pantas aja gitu lah ya. Pantas aja orang ngeledekin mereka gitu kan. Oh, yang dasar kayak gitu aja nggak tahu gitu, nggak paham gitu. Itu cuma pilihan diksi dari OJK SWI ya. Pi Network Indonesia artinya Pi Network ilegal di Indonesia, pusatnya tetap di Nicholas Kokali sana di Amrik gitu. Contoh ini ya, contoh bagus ini. Kalian tahu Google? Tahu lah ya, pasti di HP masing-masing pasti ada Google. Ini akun Twitter Google Indonesia. Apakah Google Indonesia itu palsu? Memalsukan Google? Enggak kan? Google Indonesia itu Google yang beroperasi di Indonesia lah, kayak gitu kasarnya. Pusatnya tetap di Amrik sana. Bahkan di Singapura juga ada Google Singapura gitu. Ini contohnya Google Indonesia. Apakah Google Indonesia ini palsu? Centang biru lah gitu. Apakah palsu? Enggak kan? Kan pusatnya itu tetap Google yang di Amerika. Sama halnya dengan Pi Network gitu ya. Coba lihat di grup-grup Facebook seperti ini. Yang diperbincangkan di sana, apakah palsu Pi Networknya? Atau punya website sendiri Pi Network Indonesia? Enggak kan? Tetap yang diperbincangkannya Pi Network yang global. Hanya saja nama grup Facebooknya Komunitas Pi Network Indonesia. Kalau ada yang bilang atau komen siapa yang menciptakan, ya kalian sendiri. Kalau yang menciptakan Pi Network Indonesia itu menunjukkan suatu komunitas gitu. Jadi intinya di tabel OJK Pi Network Indonesia tersebut gitu ya, itu artinya Pi Network ilegal di Indonesia. Website yang dinyatakan ilegal atau yang utamanya ya Pi Network yang di Amerika sana. Kan katanya di Amerika legal, ya udah. Kalau di Amerika legal tapi di Indonesia ilegal, ya itu tergantung regulasi dan OJK mengilegalkan di Indonesia. Ya, bukan masalah palsu atau enggak. Contohnya seperti tadi di grup Facebook Pi Network Indonesia,
Coba lihat apakah ada website Pi Network yang palsu. Mereka memperbincangkan apa? Memperbincangkan Pi Network, ya, Pi Network yang global itu, tapi komunitas di Indonesia, gitu. Artinya apa? Sekali lagi, Pi Network Indonesia dinyatakan ilegal itu artinya Pi Network ilegal di Indonesia. Pi Network yang Kokalis, yang Nicholas Kokalis, Pi Networknya gitu, bukan Pi Network palsu mana lagi gitu, nggak ada. Kalau sudah diblokir Kominfo pasti paham juga kok, ya. Contohnya tadi Google gitu, ada Google Indonesia. Apakah Google ini sekali lagi ya palsu karena ada Indonesianya? Enggak kan? Oke, mungkin itu sajalah video kali ini. Jangan sampai ada yang komen seperti itu lagi ya. Simak aja videonya, saya nggak akan balas sekarang. Oke, terserah kalian. Yang jelas ilegal. Pi Network itu ilegal di Indonesia, jelas ya. Ilegal di Indonesia. Ya, Pi Network itu ilegal di Indonesia. Pi Network yang mana? Yang Nicholas Kokalis ilegal di Indonesia, gitulah ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.